Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا الله يا رحمن يا رحيم. Ya Allah berkatilah umur kami. Ya Allah berkatilah ahli keluarga kami. Ya Allah berkatilah rizki yang kau limpahkan kepada kami. Ya Allah berkatilah ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Ya Allah berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah berikanlah kepada kami rizki yang halal dan baik. Ya Allah kurniakanlah kepada kami amal ibadah yang kau terima. Ya Allah jauhkanlah kami dari segala kesusahan di dunia dan di akhirat. Ya Allah jauhkanlah kami dari segala kesusahan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala kesusahan di dunia dan di akhirat. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perjumpaan kita yang ke-21 dalam ayat dan hikmah surah Al-Ahzab, di mana dalam majelis ilmu kita di petang hari ini, insya Allah kita akan mengupas ayat yang ke-51 dan ayat yang ke-52. Yang menjadi rujukan utama di dalam majelis ilmu ini adalah tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, dan saya telah pun kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan terjemahan dari ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan nota tersebut, terjemahan tersebut sebagai rujukan utama di dalam majlis ilmu ini. Dan seperti biasa dalam majlis ilmu ini terbuka kepada apa-apa soalan jika tuan-tuan dan puan-puan ada kemusykilan berkaitan dengan apa yang tengah kita kupas, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya dengan terus membuka mikrofon, atau tuan-tuan dan puan-puan juga boleh tulis soalan pada chatroom yang ada di dalam Zoom meeting ini. Kita mulakan majlis ilmu kita di petang hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ahzab masuk dalam himpunan surah-surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan di dalam mushaf Al-Quran kita boleh jumpai surah ini pada susunan yang ke-33. Tema utama dari surah yang mulia ini adalah berserah diri kepada ketetapan dan syariat Allah. Ketetapan maksudnya adalah qadha dan qadar Allah. Syariat Allah maksudnya adalah agama, hukum hakam, perintah dan larangan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita di dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Ini ayat-ayat yang insya Allah kita akan kupas dalam majlis ilmu kita di petang hari ini. Ayat-ayat ini masih membicarakan tentang rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita melihatnya bukan sahaja dari sudut rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh teladan yang baik, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kebebasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan banyak perkara, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedar bahwa dia adalah uswah hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik. Meskipun Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kebebasan dan kemudahan untuk melakukan perkara yang Allah haramkan ke atas umatnya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk tidak menggunakan kuasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya,
tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak salah guna apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sebelum kita masuk kepada contoh-contoh yang kita akan jumpai pada ayat yang kita akan bahas, di antara beberapa perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah perkenankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk tidak melakukannya. Apa yang kita baca dalam sejarah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita perincian tentang perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua jenis minuman. Jibril menghidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua jenis minuman, yang satu adalah arak, yang satu adalah susu. Kedua-duanya diperkenankan oleh Jibril untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamunya, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminumnya. Sebelah sini adalah arak, yang satunya adalah susu. Tanpa sedikit pun keraguan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil susu dan meminumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan perkara yang buruk, meskipun Jibril yang memberikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kedua adalah dalam peristiwa Fathu Makkah. Dalam peristiwa Fathu Makkah. Dalam peristiwa Fathu Makkah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat berhasil menguasai kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil apa sahaja tindakan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa perlu. Maksudnya adalah Allah halalkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menumpahkan darah di tanah haram. Allah perkenankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perkara tersebut, sehingga ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, al-yauma yaumu malhamah. Hari ini adalah hari peperangan yang besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat tadi dengan mengatakan, al-yauma yaumu marhamah. Hari inilah hari kita berkasih sayang. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menzahirkan sifat asli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang pemurah, seorang manusia yang penyayang, seorang manusia yang tidak menyimpan dendam permusuhan kepada orang-orang yang dahulu telah menyakitinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan, sesiapa sahaja yang berlindung di dalam Masjidil Haram, maka dia aman, dia selamat. Siapa sahaja yang pergi ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman, dia selamat. Sesiapa sahaja yang pergi masuk ke dalam rumahnya, menutup pintunya, maka dia aman, dia selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperkenankan untuk melakukan apa yang Rasulullah mahu, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk berbuat baik. Itulah apa yang kita akan pelajari pada ayat-ayat ini. Beza dengan dua kisah tadi, ayat ini berkaitan dengan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan beberapa perkara, untuk meninggalkan beberapa perkara, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih sesuatu yang akan menjadi contoh teladan bagi umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan perkara yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh perkara yang baik. Untuk kita memahami ayat ini, kita baca bahagian pertama dari ayat yang ke-51 ini. Kemudian nanti kita tengok apa yang dikupas oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada ayat yang ke-51, di permulaan ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'. Yang bermaksud, engkau, wahai Muhammad, boleh menangguhkan sesiapa yang engkau kehendaki dari mereka, dari perempuan-perempuan itu, dan engkau boleh mendampingi siapa yang engkau kehendaki. Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kebebasan, dan ayat ini mengikut kepada apa yang diperincikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, difahami oleh para ulama dengan dua peristiwa, difahami oleh para ulama dengan dua maksud. Di mana maksud yang pertama adalah seperti yang telah kita kupas dalam ayat sebelum ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkahwin dengan mana-mana perempuan yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka bersedia untuk menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menuntut apa-apa mahar, tanpa meminta apa-apa mas kawin. Kita dah sebutkan perkara tersebut di dalam ayat sebelum ini. Maka ini menegaskan tentang perkara itu. Artinya, engkau boleh, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memilih untuk menerima mereka sebagai istrimu atau tidak menerima mereka sebagai istrimu. Ini makna pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Artinya, Allah berikan kebebasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perkara itu. Tapi kita dah pelajari dalam pertemuan yang lepas bahwa kebebasan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hikmahnya adalah untuk menzahirkan kepada semua manusia bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang mengambil kesempatan dari kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian makna yang kedua berkaitan dengan ayat ini yang juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami yang ada beberapa orang istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami yang ada beberapa orang istri. Allah Subhanahu wa taala tidak wajibkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlaku adil. Apa maksudnya? Allah tidak wajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlaku adil. Maksudnya adalah jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu dan memilih untuk duduk di rumah satu orang istri sahaja dan meninggalkan semua istri-istri yang lain, perkara tersebut Allah Subhanahu wa taala izinkan. Berbeza dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbeza dengan orang lain, laki suami yang ada lebih dari satu orang istri wajib untuk berbuat adil. Wajib untuk berbuat adil, maknanya mesti mengatur masa di mana dia duduk, malam mana dia bersama dengan istri yang pertama, dan malam yang mana dia bersama dengan istri yang lain. Artinya, dia mesti membahaginya dengan adil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini memberikan kebebasan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memilih apa sahaja yang dia kehendaki. Tapi adakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kebebasan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan tersebut untuk bersifat zalim dan tidak adil kepada istri-istrinya? Jawabannya adalah tidak. Justru lepas diturunkan ayat ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih lagi menzahirkan keadilannya pada istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua makna berkaitan dengan ayat ini. Makna yang pertama adalah ia berkaitan dengan perempuan-perempuan yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan diri mereka untuk menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mereka meminta apa-apa mahar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diizinkan oleh Allah untuk menerima mereka. Tapi adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima perempuan-perempuan yang datang itu? Jawabannya adalah tidak. Kita tengok bagaimana Imam Ibnu Katsir
kupaskan kepada kita ayat ini. Yang pertama, Imam Ibnu Katsir sebutkan pandangan yang pertama berasaskan kepada apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ibnu Katsir sebutkan tafsiran yang pertama untuk ayat ini berasaskan kepada apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, bahwa Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, merasa cemburu terhadap para wanita yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan mereka menghadiahkan diri mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah perempuan-perempuan itu malu untuk menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui proses pernikahan seperti yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri baginda?" Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang tengah kita pelajari ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah perkenankan bagi Rasulullah untuk melakukan perkara tersebut. Turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'. Yang bermaksud engkau boleh menangguhkan sesiapa yang engkau kehendaki dari mereka, dan engkau boleh mendampingi siapa sahaja yang engkau kehendaki. Engkau boleh tolak, engkau boleh terima siapa saja di antara mereka untuk menjadi istrimu. Maka Aisyah pun radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sungguh aku melihat Tuhanmu menyegerakan untukmu apa yang engkau inginkan." Artinya, Aisyah tahu bahwa Allah memperkenankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang berbeza dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada umatnya. Ini makna yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, dan makna yang pertama ini juga dikuatkan dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Usama, daripada Hisham bin Urwah, menunjukkan bahwa maksud ayat yang tengah kita kupas ini, maksud ayat yang tengah kita pelajari ini adalah perempuan-perempuan yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk menjadi istri bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mereka menuntut apa-apa mahar. Ini makna yang pertama. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh memilih untuk menerima siapa yang baginda mahu dan menolak siapa yang baginda kehendaki. Dan bagi yang ditolak, baginda masih punya pilihan untuk kemudian menerimanya semula, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa man ibtaghaita mimman 'azalta fala junaha 'alaik." Yang bermaksud, dan sesiapa yang engkau hendak mendampinginya kembali dari mereka yang telah engkau jauhi itu, maka tidaklah menjadi salah bagimu untuk melakukannya. Artinya, jika ada perempuan yang pernah ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berminat kembali untuk berkahwin dengan perempuan itu, Allah Subhanahu wa taala izinkan, Allah Subhanahu wa taala perkenankan. Tapi adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan gunakan segala perkara yang Allah perkenankan baginya untuk melakukannya? Kita dah tahu jawabannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk menjadi contoh teladan yang baik. Itu makna yang pertama, itu tafsiran yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Dan tafsiran yang kedua, Imam Ibnu Katsir mengatakan, sebahagian ulama lain berpandangan bahwa maksud ayat tersebut merujuk kepada istri-istri baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam tidak diwajibkan untuk melakukan pembahagian giliran di antara mereka. Seorang suami yang ada lebih dari satu orang istri wajib untuk bersikap adil, wajib untuk bersikap adil, adil dalam memberikan nafkah, adil dalam memberikan kasih sayang kepada mereka, adil dalam pembahagian berapa lama dia akan duduk di rumah istri yang pertama dan berapa lama dia akan duduk di rumah istri yang kedua. Itu perkara yang wajib ke atas umat Islam, ke atas orang yang memilih untuk berkahwin lebih dari satu orang istri.
Sehingga apabila terjadi perbuatan tidak adil, di mana seorang suami selepas dia berkahwin dengan istri baru, dia hanya duduk di rumah istri baru, tidak pernah pergi ke rumah istri yang pertama, hanya mengirimkan nafkah berupa uang untuk makanan misalnya. Maka itu adalah bukti ketidakadilan dari suami tersebut. Suami tersebut telah pun melakukan dosa besar, bersikap tidak adil kepada istri-istrinya. Perkara yang demikian adalah hukum hakam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perincikan perkara tersebut tentang perintah untuk berlaku adil pada perkara-perkara yang zahir, pada pembahagian nafkah, pada pemberian tempat tinggal, pada mengatur masa untuk mereka secara adil adalah perkara yang wajib ke atas umat Islam. Tapi bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah perkenankan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan apa yang Rasulullah mahu. Tapi adakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperkenankan oleh Allah, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak berlaku adil, akan melakukan perbuatan yang tidak adil? Jawabannya adalah tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk bersikap adil. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dengan mengatakan, namun demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap melaksanakan pembahagian dengan adil di antara istri-istrinya. Allah tak wajibkan bagi Rasulullah, tapi Rasulullah tahu di sini bahwa jika dia tidak buat adil, maka akan ada umatnya yang mengatakan bahwa tengok Rasulullah pun tidak berbuat adil, kenapa kita pula umatnya kena berlaku adil? Maka sekarang kita tahu tentang kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk buat apa yang Rasulullah suka, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap memilih untuk berlaku adil. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan membagi masa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan membagi masa. Hari apa dia akan tidur bersama dengan istrinya ini, hari apa dia akan duduk di rumah istrinya yang lain. Dan apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi bermusafir, dan sudah tentu susah untuk membawa semua istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan bermusafir berhari-hari dalam perjalanan yang jauh itu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan membuat undian. Siapa yang namanya keluar dalam undian tersebut, maka dia yang akan ikut bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan bermusafir. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari-hari terakhir kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah uji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penyakit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit dan susah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam panggil semua istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berbincang kepada mereka, meminta kepada mereka kebenaran untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha, rumah yang paling hampir, rumah yang paling dekat dengan masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersetuju. Semua istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperkenankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sekali-sekala para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan datang jumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah Aisyah, membawa makanan mungkin, membawa minuman, bertanya keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa obat yang mungkin diperlukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang
terjadi di hari-hari akhir kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berasaskan kepada ayat tadi, kesimpulan yang tadi dibuat oleh Imam Ibnu Katsir adalah apa yang dikatakan di sini sebagian fuqaha seperti dalam mazhab Syafi'i berpandangan bahwa pembahagian giliran tidak wajib ke atas baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya perkara yang tidak wajib, tapi tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk menjadi contoh teladan yang baik. Ini dua makna berkaitan dengan ayat yang tengah kita kupas ini. Berkaitan dengan perincian apa yang tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, beliau sebutkan satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala daripada Muaz menceritakan daripada Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada istri-istrinya setiap hari setelah turunnya ayat ini. Apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada istri-istrinya setiap hari setelah turunnya ayat ini? Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berkata kepada istri ini bahwa malam ini saya akan tidur di rumah fulana, di rumah istri Nabi yang ini. Kemudian pada keesokan harinya pun Rasulullah akan meminta izin, malam ini saya akan tidur di rumah fulana. Itu yang setiap hari dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Padahal ayatnya memberikan kebebasan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak guna pakai kebebasan itu. Ayatnya memperkenankan bagi Rasulullah, engkau mahu duduk di rumah yang mana satu tanpa memberikan hak kepada yang lain, engkau boleh melakukan itu. Lebih kurang makna ayatnya seperti itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk bersikap adil, memilih untuk membuktikan tanggung jawab dia sebagai seorang suami dan memilih untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada semua istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Muaz bertanya kepada Aisyah, apa yang kau katakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Aisyah menjawab, aku berkata, jika perkara itu terpulang padaku, maka aku tidak ingin mengutamakan sesiapapun ke atasmu, wahai Rasulullah. Artinya, maksud dari kata-kata Aisyah ini adalah, jika Aisyah ditanya oleh Rasulullah dan diberikan pilihan, adakah aku boleh duduk bersama engkau atau duduk bersama dengan istri yang lain? Maka Aisyah sudah tentu akan menjawab, saya tidak akan memberikan keutamaan kepada sesiapapun, saya mahu setiap hari Rasulullah ada bersama saya. Itu jika hukum hakam ini diberikan kebebasannya kepada Aisyah, tapi tentunya kebebasan itu bukan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Aisyah, Allah berikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ia diberikannya kepada Aisyah, sudah tentu Aisyah akan memilih untuk duduk selama-lamanya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa memperkenankan Rasulullah untuk pergi bersama dengan istri yang lain. Tapi kebebasannya diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk bersikap adil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika adna an taqarra a'yunuhunna wa la yahzan wa yardayna bima ataitahunna kulluhun." Kebebasan yang demikian, kebebasan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam memilih untuk bersikap adil adalah lebih dekat untuk mententamkan hati mereka, untuk mententeramkan hati mereka. Hati mereka jadi lebih tenang ketika mereka tahu sebenarnya Rasulullah ada kebebasan, tapi Rasulullah memilih untuk bersikap adil dan menjadikan mereka tidak berduka cita serta menjadikan mereka pula ridha dengan apa yang engkau telah lakukan kepada mereka semua.
Maksudnya, apabila mereka tahu bahwa Allah telah menggugurkan kewajiban pembahagian ke atasmu, membahagi masa kepada para istri tidak wajib bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu engkau memilih untuk tetap berlaku adil secara sukarela tanpa ada apapun kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka pun merasa gembira dan ridha. Mereka menghargai sikap baikmu, mengakui jasa dan keadilanmu terhadap mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, "Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum." Dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu. Allah tahu apa yang ada di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tahu apa yang ada di dalam hati istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati susah untuk dikawal. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap adil pada apa-apa perkara yang zahir. Sedangkan hati susah untuk dikawal. Artinya boleh jadi hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada ketika itu lebih suka kepada fulanah dibandingkan dengan yang satu, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menzahirkan perkara itu. Artinya yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah melakukan keadilan pada perkara yang zahir, sedangkan hati ianya ada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengetahui kecenderungan terhadap sebagian istri lebih daripada yang lain, dan perkara ini adalah perkara yang tak dapat dielakkan. Artinya, manusia tak dapat kawal apa yang ada di dalam hatinya. Yang boleh kita kawal adalah ucapan, yang boleh kita awal adalah pilihan, yang boleh kita awal adalah perbuatan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku adil dalam pembahagian kepada istri-istrinya. Aisyah sendiri mengatakan Rasulullah berlaku adil dalam pembahagian antara istri-istrinya. Baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hadza fi'li fima amlik, fala talumni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, ini adalah pembahagianku terhadap apa yang aku kuasai, terhadap apa yang aku miliki. Aku ada harta, ini yang aku bahagi kepada istri-istriku. Aku ada masa, ini yang aku bahagi kepada istri-istriku. Aku ada rumah, ini yang aku berikan kepada istri-istriku. Maka janganlah engkau menyalahkanku dalam perkara yang engkau miliki, namun aku tidak kuasai, namun aku tidak memiliki, yaitu hati. Hati susah untuk dikawal, maka keadilan hanya pada perkara-perkara yang boleh diucapkan, adilan hanya pada perkara-perkara yang zahir. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui, Maha menyabar, menunjukkan bahwa Allah mengetahui segala rahasia yang ada di dalam hati Rasulullah dan hati istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah bersifat lembut serta Maha Pengampun. Kita masuk kepada ayat yang terakhir, ayat 52. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, La yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwaj walau a'jabaka husnuhun illa ma malakat yaminuk wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Tidak halal bagimu berkahwin dengan perempuan-perempuan lain sesudah istri-istrimu yang sedia ada itu, dan engkau juga tidak boleh menggantikan mereka dengan istri-istri yang baharu sekalipun engkau tertarik kepada kecantikan mereka, kecuali hamba-hamba perempuan yang kau miliki, dan ingatlah Allah sentiasa mengawasi tiap-tiap sesuatu. Berkaitan dengan ayat ini, ada beberapa tafsiran yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Kita sebutkan tafsiran yang diriwayatkan dari lebih banyak ulama generasi awal, dari para sahabat dan generasi tabi'in. Di mana Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan banyak ulama seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Juga tokoh-tokoh ulama dari golongan tabi'in, diantaranya Mujahid, Ad-Dhahhak, Qatadah, Ibnu Zaid, dan ulama-ulama generasi salaf dahulu seperti Ibnu Jarir dan lain-lainnya mengatakan bahwa ayat ini diturunkan sebagai balasan dan keridhaan Allah terhadap istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas kebaikan mereka dalam memilih Allah, Rasulnya, dan negeri akhirat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan kepada mereka, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa ayat sebelum ini, di mana pada saatlah satu ayat yang telah kita kupas dalam surah Al-Ahzab ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan kepada para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memilih. Adakah mereka memilih untuk hidup sebagai istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan di akhirat? Tapi konsekuensinya adalah mereka akan berkurang kebebasan mereka. Jika mereka memilih untuk menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan berkurang kebebasan mereka. Artinya mereka tidak boleh berkahwin dengan mana-mana lelaki jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dah meninggal dunia, dan mereka tidak boleh menampakkan wajah mereka kepada kaum lelaki selain kepada ahli keluarga mereka sendiri. Apabila mereka melakukan dosa dan kesalahan, maka dosa mereka adalah berlipat kali ganda berbandingkan dengan dosa yang dilakukan oleh perempuan yang biasa. Itu konsekuensinya jika mereka memilih untuk mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka pun berkewajiban untuk menjadi guru kepada umat Islam, mengajarkan apa yang mereka pelajari di dalam rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggung jawab yang besar. Atau mereka memilih untuk diceraikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semua tanggung jawab tadi tidak perlu mereka pikul. Dihimpunkan mereka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanya satu persatu istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka semua menjawab, kami memilih Allah. Kami memilih untuk bersama dengan Rasulullah, dan kami memilih balasan akhirat. Kerana mereka telah memilih sesuatu yang lebih utama, maka Allah memberikan balasan kepada mereka dengan melantik mereka sebagai istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam ayat ini Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala larang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkahwin lagi dengan mana-mana perempuan selain dari perempuan-perempuan yang telah tadi berikrar bersedia untuk memperjuangkan agama Allah, bersedia untuk mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bersedia untuk memilih kebaikan akhirat dibandingkan dengan kebaikan dunia. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan kepada mereka, sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa ayat sebelum ini, maka apabila mereka memilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ganjaran untuk mereka bahwa Allah menetapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya untuk mereka sahaja, tidak diperkenankan untuk berkahwin dengan perempuan-perempuan lain selepas adanya perjanjian itu. Meskipun ada sebagian ulama yang berpandangan bahwa kemudian Allah mengangkat semula larangan itu dan membatalkan hukuman tersebut, maknanya Rasulullah diperkenankan untuk berkahwin lagi, tapi Baginda tetap berpegangan kepada ayat ini. Baginda meskipun Allah izinkan untuk berkahwin lagi, tapi Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk tidak menikahi wanita lain selepas ayat ini diturunkan untuk menunjukkan kelebihan dan kurnia Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istri-istrinya. Ini ayat yang kita kupas dalam majelis ilmu kita di malam hari ini. Dan tentunya di antara pengajaran utama yang tadi kita pelajari adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang terbaik. Meskipun Allah berikan kebebasan kepada Baginda, tapi Baginda tetap memilih untuk bersikap adil kepada
istrinya. Sedangkan kita tahu keadaan orang sekarang, mereka tidak diberikan kebebasan sebagaimana Rasulullah diberikan kebebasan, tapi mereka lebih memilih untuk bebas dan mereka lebih memilih untuk bersikap tidak adil. Orang-orang yang diwajibkan untuk bersikap adil justru melanggar perkara tersebut, sedangkan manusia mulia yang Allah perkenankan kepadanya untuk melakukan apa sahaja yang dia mahu, tapi dia memilih dengan sukarela, dengan kesadaran penuh untuk tetap bersikap adil kepada istri-istri yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri-istri yang mereka pun telah berikrar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersedia memperjuangkan agama Allah, bersedia untuk hidup bersama dengan Rasulullah dengan segala kesusahan yang mesti mereka tanggung dan mereka bersedia untuk mengutamakan akhirat dibandingkan dengan dunia. Wallahu taala a'la wa alam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang boleh kita kupas berkaitan dengan ayat ini. Semoga apa yang kita pelajari ada manfaatnya, ada kebaikannya. Sebelum kita tutup, ada sesiapa di antara tuan-tuan dan puan-puan yang ada apa-apa kemusykilan, ada apa-apa soalan? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Syukran, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, terima kasih. Syukran, syukran Tuan. Jazakallahu Jazakumullah. khair Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, syukran. Assalamualaikum.